Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sidang majlis tarwih yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah jama'in. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita hingga pada hari malam yang mulia ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal, menambah timbangan kebaikan kita, sekaligus memberikan kesempatan kepada kita untuk meminta ampun kepada-Nya atas dosa dan kesalahan kita di dalam kehidupan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam juga tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti jalannya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini saya diberi judul cara menghatamkan Al-Quran. Namun sebelum masuk kepada caranya, ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan petunjuk untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan agar selamat di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi Al-Quran bukan hanya untuk dibaca lalu mengharapkan pahala, tetapi membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Suatu hari seorang muslim memberikan kitab Al-Quran sebagai hadiah kepada temannya orang non-muslim. Dan kitab itu, Al-Quran itu tidak dibuka-buka. 1 tahun kemudian Al-Quran itu dibuka. Begitu dia buka, apa katanya? Kitab apa ini? Kitab yang sombong ini. Kenapa dikatakannya sombong? Karena ketika dia membaca zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sebagai orang akademis, dia sangat tahu seseorang yang ingin memperoleh gelar, apakah S1, S2, S3, di setiap tesisnya selalu menyatakan tulisan ini merupakan hasil karya yang jauh dari kesempurnaan, mohon koreksi. Tetapi ketika dia menemukan kitab Al-Quran yang menyatakan tidak ada keraguan padanya, menimbulkan penasaran di dirinya. Dibacalah kitab itu, Al-Quran ini sampai selesai melalui terjemahannya. Dia tidak mengerti nahwu saraf, belum mengerti bahasa Arab. Tapi setelah selesai dia membaca Al-Quran, dia selesaikan bacaan terjemahan. Setelah itu dia masuk Islam. Allahu Akbar. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita pernah menyelesaikan bacaan Al-Quran? Sudahkah Al-Quran menghantarkan kita dari keburukan kepada kebaikan? Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran diberi pahala.
Di dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2910 disebutkan, siapa yang membaca satu kalimat dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 yang semisalnya. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, mim itu satu huruf, dan lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Bayangkan kalau sekian ayat yang kita baca setiap hari, berapa besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini diberi taufik oleh Allah untuk mencintai Al-Quran dan membacanya setiap hari di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sidang majlis tarawih yang dirahmati Allah, bagaimana cara mengkhatamkan Al-Quran yang benar? Satu, hendaklah melengkapi dirinya dengan ilmu tajwid, ilmu membaca Al-Quran. Seseorang yang tidak bisa membaca Al-Quran, tidak belajar bagaimana makhrajul huruf dari yang dia baca, dia akan sulit membaca Al-Quran dimanapun berada. Kalau baca di dalam masjid, malu kedengaran, bacaannya tidak benar. Dia baca di rumah, kedengar sama anak cucunya yang hafal Al-Quran, anak cucunya berbisik, ayah bacanya lucu ya, bacanya gak benar. Maka oleh sebab itu, agar kita bisa membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran dengan benar, hendaklah kita belajar ilmu tajwid. Karena banyak orang yang gak mau belajar. Lihat para imam yang tidak mau belajar, ketika membaca idza jaa nasrullah, dia selalu baca idza jaa nasrullah, bukan idza jaa, idza jaa, berbeda. Kenapa? Orang mau jadi imam, mau duduk di depan, berdiri di depan, tapi tidak mau belajar. Oleh sebab itu, lengkapi diri dengan belajar tajwid. Sekarang sudah ada tasin, belajar sama guru kita. Yang kedua adalah memilih waktu yang tepat untuk menyelesaikan bacaannya. Karena setiap kita mempunyai kesempatan yang berbeda. Ustaz, saya bekerja, subuh sudah berangkat, maghrib baru pulang. Maka waktu yang tepat bagi Anda adalah selesai waktu Isya. Anda seorang pegawai kantor yang punya ke-8 waktu pagi, pilihlah waktu subuh. Jangan jadikan waktu pekerjaan sebagai alasan untuk tidak pernah membaca Al-Quran, untuk tidak pernah mengkhatamkan Al-Quran. Jadi pilih waktu. Lihat di masjid, saya lihat bapak-bapak kita yang selesai salat subuh dia enggak keluar, dia cari tempat, dia sediakan waktunya untuk menamatkan bacaan Al-Quran. Yang ketiga, harus memaksa diri untuk merutinkan di dalam kehidupan. Harus paksa Bapak Ibu. Kalau kita tidak paksa, sulit bagi kita di zaman sekarang untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran. Alangkah naifnya, 60, 70 tahun kita diberi kesempatan oleh Allah, lalu kita tidak pernah mengkhatamkan Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menangislah sebelum menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi hendaklah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Ada yang hari ini umur 60 belum menamatkan Al-Quran? Saya punya teman Bapak Ibu, lebih 60 belum bisa baca Al-Quran. Bayangkan, setiap kami mau buka talim baca Al-Quran, dia harus turun karena malu, karena nggak bisa. Orang seperti ini harus belajar, paksakan diri untuk bisa baca Al-Quran. Di dalam hadis disebutkan masalul mu'minuna yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran, kalau dia terbata-bata, zalika, itu saja orang dia diberi pahala 2 oleh Allah. Orang yang membaca fasih
fasih membaca Al-Quran, di akhirat kelak dia bersama malaikat lagi dekat. Yang keempat, hendaklah dia belajar memaknai di setiap bacaannya. Banyak orang membaca Al-Quran, dia baca, tapi dia tidak paham makna bacaannya. 20-30 tahun dia baca Al-Quran, tapi dia tidak mengerti mana batasan aurat. Pergi ke rumahnya dia enggak pakai jilbab, pergi jalan pagi lututnya kelihatan. Kenapa? Karena dia baca Al-Quran tidak mengikuti maknanya, tidak memahaminya. Maka orang tersebut tidak mendapatkan nikmat di dalam membaca Al-Quran. Apa kata Sayyid Qutb di dalam kitab Fi Zilalil Quran, Al-hayati fi zilalil Quran nikmah. Hidup di bawah naungan Al-Quran nikmat sekali Bapak Ibu. Makanya kata Utsman bin Affan, tidaklah kami menambah bacaan kami kecuali setelah 10 ayat kami pahami, kami baca lagi 10 ayat. Maka kenikmatan membaca Al-Quran adalah ketika kita memahami makna. Yang terakhir, karena kita manusia makhluk yang lemah, maka iringilah di setiap bacaan kita itu meminta kepada Allah agar Al-Quran yang kita baca menjadi rahmat bagi kita. Itulah doa di setiap penutup Al-Quran. Kita baca Allahummarhamni bil Quran. Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran ini. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai rahmat bagiku. Allahummarhamni bil Quran waj'alhu li imama. Jadikan Al-Quran ini sebagai imam. Imam posisinya di depan, kita ngikutin. Jangan Al-Quran ngikuti hawa nafsu kita. Jadikan imam di depan kita, kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Wa nurau, cahaya, menerangi. Wa hudau, dan petunjuk. Allahumma zakirni, ya Allah ingatkanlah aku. Minhuma jahiltu, apa-apa yang aku lupa. Allahumma zakirni minhuma nasitu, apa yang aku lupa. Dan ajarkan aku apa yang aku bodoh daripadanya. Warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar. Dan karuniakanlah aku untuk bisa membacanya sepanjang malam dan sampai siang hari. Waj'alhu li hujjata ya rabbal alamin. Minta kepada Allah agar bacaan Al-Quran kita ketika hidup menjadi hujah, menerangi kubur kita, membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa tadi bukan nasyid untuk didendang-dendangkan kecuali untuk anak TK, tapi itu adalah doa yang harus dipanjatkan oleh setiap muslim begitu dia selesai membaca Al-Quran. Minta kepada Allah, Allahummarhamni bil Quran waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirni minhuma nasitu wa 'allimni minhuma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu li hujjata ya rabbal alamin. Demikian saja kutung kita malam ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi